diuret dan uji santoprotein. Satu lagi adalah uji reduksi sulfur. Baik adik-adik, untuk pertama kita akan uji ninhidrin. Jadi reaksi yang akan kita gunakan adalah ninhidrin dengan sampel yang sama. Tadi berupa albumin, putih telur, kemudian saliva, dan glisin. Baik adik-adik, untuk lebih mudahnya, lebih baik kita memanaskan dulu penangas di sebelah sana ya. Memanaskan penangas hingga mendidih. Gunanya untuk apa? Untuk proses pemanasan pada saat nanti setelah diberikan reaksi ninhidrin. Setelah itu kita akan masukkan sampel ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 tetes per sampel. Ini adalah sampel glisin. Jadi saya melarutkan asam aminoglisin yang berupa serbuk ke dalam aquades. Kemudian nanti akan saya teteskan sebanyak 5 tetes. Kemudian yang kedua ada air liur. Air liur nanti diteteskan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 tetes juga. Usahakan menggunakan pipet yang berbeda untuk setiap sampel ya adik-adik ya. Kemudian yang ketiga di sini ada sampel albumin dari putih telur sama 5 tetes juga. Jika ada sampel yang masih tertinggal di tabung reaksi seperti ini, usahakan sampel tersebut kita istirahatkan agar dia turun terlebih dahulu. Di sini sudah ada 3 sampel ya adik-adik, yang ini ya, sampel glisin, asam amino tadi ya, saliva, kemudian ada albumin dari putih telur. Reaksi ninhidrin ditambahkan 5 tetes pada masing-masing sampelnya. Tujuan reaksi ninhidrin ini adalah untuk adanya oksidatif dari garam yang terdapat pada sampel. Pemanasan di sini fungsinya adalah untuk mendenaturasi protein agar protein ini terlepas menjadi asam aminonya dan bisa diidentifikasi oleh ninhidrin ini. Setelah reaksi ini diteteskan ke dalam sampel, kemudian kita akan memanaskan dalam air mendidih. Nanti kita akan lihat hasilnya. Hasil positif menunjukkan warna violet atau keunguan untuk reaksi ninhidrin ini. Pastikan air ini sudah mendidih adik-adik. Kemudian kita akan memasukkan sampel berisi sampel dan ninhidrin ke dalam air mendidih tersebut. Panaskan kurang lebih selama 3 menit. Setelah itu kita angkat dan kita amati perubahan warna yang terjadi. Baik adik-adik, di sini bisa dilihat ya perubahan warnanya, semuanya menjadi warna ungu. Ini sampel albumin menjadi warna ungu seperti ini. Kemudian di sini ada sampel untuk saliva tadi, air liur, warna ungu. Dan di sini ada sampel untuk glisin, warna ungu ya. Jadi ke semua sampel mengandung adanya protein. Baik adik-adik, yang kedua kita akan melakukan pengujian untuk uji diuret. Jadi kita akan masukkan ke dalam sampel, ke dalam tabung reaksi sampel berupa albumin sebanyak 5 tetes, tadi sama ya, 5 tetes juga. Kemudian saliva. Dan satu lagi ada glisin. Baik adik-adik, akan kita tambahkan NaOH 40%, masing-masing 5 tetes ke dalam masing-masing sampel. Ya. NaOH bertujuan untuk membasahkan larutan sampel. Baik adik-adik, setelah sampel semua ditambahkan NaOH sebanyak 5 tetes, kemudian kita akan tambahkan reaksi diuret sebanyak 5 tetes juga. Tujuannya untuk apa? Untuk kita dapat mengidentifikasi adanya perubahan warna akibat proses adanya identifikasi asam amino dalam reaksi tersebut. Penambahan reaksi diuret ini adalah untuk membentuk suatu kompleks dari Cu2+ ke
ikatan peptida yang berada dalam asam amino, sehingga nanti dia akan membentuk warna lembayung. Kita akan memasukkan biuret ini sebanyak 5 tetes untuk masing-masing sampel. Setelah biuret ini ditambahkan, nanti kita akan masukkan sampel ke dalam penangas selama 3 menit dan kita akan lihat hasilnya. Baik adik-adik, ini sudah dapat hasilnya ya. Untuk sampel dari saliva, dia berwarna seperti ini, berwarna kejinggaan ya. Hasil positif dinyatakan dalam warna lembayung atau keunguan. Kemudian, nah ini untuk sampel albumin, dia ada warna lembayungnya, berarti positif ada asam amino ya. Kemudian ini ada warna keunguannya untuk sampel glisin. Baik adik-adik, untuk uji yang ketiga, reduksi sulfur, kita akan memasukkan sampel sebanyak 1 ml untuk masing-masing sampel. Jadi nanti kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda, 1 ml albumin, 1 ml saliva, dan 1 ml glisin. Baik adik-adik, setelah sampel sudah kita masukkan pada tabung reaksi yang berbeda, kita akan masukkan NaOH 40% sebanyak 1 ml untuk masing-masing sampel. Tujuan pemberian NaOH ini adalah untuk pembasahan dari sampel tersebut. Baik adik-adik, di sini sudah saya tambahkan NaOH sebanyak 1 ml. Kemudian kita akan panaskan selama 3 menit. Tujuan pemanasan ini adalah untuk mendenaturasi protein sehingga komponen dari protein ini terpisah menjadi asam aminonya. Nah, di situ nanti bisa kita lihat adanya ikatan sulfida atau sulfur yang terlepas menjadi sulfur tersebut yang akan kita identifikasi dengan timbal. Baik adik-adik, kita akan menambahkan PB asetat atau timbal 3 asetat ya, sebanyak 1 ml untuk masing-masing sampel. Perlu diingat kita menggunakan pipet yang berbeda untuk masing-masing larutan dan masing-masing sampel. Kalau memang ada keterbatasan pipet, sebaiknya dicuci terlebih dahulu baru digunakan kembali. Di sini saya akan masukkan sebanyak 1 ml. Baik adik-adik, kita sudah meletakkan tadi PB asetatnya ke dalam masing-masing sampel sebanyak 1 ml. Sekarang kita akan basahi kertas saring dengan CH3COH dan akan kita tutup, kemudian kita akan panaskan kembali. Identifikasi adanya sulfur dengan adanya warna kehitaman pada kertas saring yang menutup tabung reaksi tersebut. Untuk sampel yang tadi reduksi sulfur yang sudah dipanaskan, di sini untuk sampel glisin tidak terdapat endapan warna hitam, berarti pada sampel glisin ini tidak terdapat adanya senyawa sulfur. Kemudian pada sampel albumin, ya, ini terdapat warna hitam, tetapi memang di sini tidak terdapat warna hitamnya, tetapi larutannya atau cairan ini berubah menjadi warna hitam. Di sini terdapat adanya senyawa sulfur yang tereduksi dengan timbal tadi. Kemudian di sini ada saliva. Di sini juga tidak terdapat warna hitam, berarti dia tidak memiliki senyawa sulfur pada sampel saliva ini. Baik adik-adik, untuk pengujian yang keempat, di sini ada uji santoprotein. Jadi sudah saya masukkan masing-masing 5 tetes untuk masing-masing sampel ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Kemudian kita tambahkan HNO3 sebanyak 5 tetes juga pada masing-masing sampel. Penambahan HNO3 ini adalah untuk mengalkaliskan suasana pada sampel sehingga protein yang terdapat pada sampel dapat terdenaturasi. Setelah ini kita panaskan terlebih dahulu kurang lebih selama 2 menit. Setelah itu baru kita akan tambahkan dengan reaksi lainnya.
Baik, kita sudah melihat untuk beberapa sampel. Di sini dia sudah mengalami denaturasi protein. Ini sampel untuk albumin. Kemudian ini sampel saliva dan sampel dari asam aminoglisin. Kemudian kita akan tambahkan NaOH sebagai pembasah. Kita akan tambahkan beberapa tetes sampai dia basah. Kita akan melihat perubahan warna dari yang tadinya kekuningan menjadi warna jingga atau sampai merah bata. Di sini untuk sampel saliva, dia tetap berwarna kuning. Kemudian sampel dari albumin di sini warnanya tetap putih karena tadi ada proses denaturasi dari albumin tersebut. Kemudian di sini ada sampel glisin, di sini warnanya bening. Sehingga pada semua sampel disimpulkan bahwa tidak terdapat cincin fenil atau cincin benzen yang teridentifikasi pada reaksi sampel protein yang sudah direaksikan.